apakah masih ada sesuatu dengan aku? Udah kelar semuanya. Alright. Selamat datang di YouTube Eka Risma Official di episode Q&A. Di malam hari ini spesial episode Q&A. Sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun oleh bunyai kita yang punya YouTube, Ibu Eka Risma. Dan juga teman-teman kreatif juga udah ngumpulin banyak pertanyaan dari netizen yang pada kepo ya Bunyai. Kepo sekali. Jadi bukan hanya lewat Instagram, ada juga yang tanya lewat WhatsApp. Bu itu tuh kayak tua banget ya. Iya. Enaknya apa? Terserah, tapi jangan ibu nggak sih? Ini spesial banget ya malam hari ini. Iya, spesial banget di malam hari ini. Pokoknya udah banyak banget dihimpun. Dan yang pasti jawaban di khusus episode Q&A malam ini adalah jawaban yang jujur, betul? Boleh bawa nggak? Pokoknya spesial episode Q&A malam hari ini. Semua pertanyaan yang sudah dihimpun akan dijawab dengan jujur. Tapi sebelum itu kesibukan dan di beberapa hari belakangan sepertinya habis ada kontes atau apa ya yang lukisan itu. Iya, habis pameran lukisan. Oh iya, habis ada pameran lukisan. Sebenarnya selamat lukisannya. Terima kasih. Sudah laku apa belum? Belum. Dan buat teman-teman semuanya yang nonton di episode Q&A malam hari ini yang penasaran dengan lukisannya Eka Risma, apa namanya? Mbah Loreng. Bisa kalian lihat di WN Kampus. WN Kampus. Betul. WN Kampus sampai dengan tanggal 26 Mei. Betul sekali. Tapi kalau aku melukis itu orientasi utamanya bukan untuk dijual sih. Jadi lebih berkarya. Jadi kalau misal ada yang mau meminang ya itu bonus gitu. Buat apa ya? Buat mengekspresikan diri gitu. Betul sekali. Tergantung dengan suasana hati. Iya dong. Termasuk lukisan yang di belakang. Ini baru aku publikasikan ya, kecuali di Instagram dan WhatsApp mungkin juga teman-teman nggak terlalu ngeh gitu. Tapi coba nih masih dikelihat ya dari 1, 2, 3, 4, 5 lukisan ini temanya tuh apa kalau dari kesimpulan kamu sendiri? Ini yang aku penasaran ya. Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lukisan ini. Itu yang pengen aku tanyain dari 6 ini. Kalau dilihat ya teman-teman dari lukisan apa namanya? Harimau, kemudian itu ada wajah apa sih istilahnya? Hancur. Wajah yang hancur, hati yang terluka. Terus yang di bawah ada wanita yang sedang bersedih. Sepertinya banyak banget cerita yang malam hari ini kita kulik satu-satu. Sebelumnya aku mau tanya dulu jujur dari lukisan ini. Menurutmu yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan. Kalau ini lukisan pertama ya, tapi yang paling berkesan yang benar-benar diriku tuh hancur tuh ini lukisan kaca. Yang ini? Iya, karena sampai beberapa teman aku juga bilang buat ngelukis lukisan ini butuh effort yang kuat banget. Bahkan orang mau nyimpen aja takut, karena ini depresi banget sih. Termasuknya depresi berat gitu. Kalau di dalam medisnya ya. Boleh aku coba bawa sini? Boleh dong, boleh. Penasaran, lebih dekat. Ini lukisan kaca. Ini lukisan kaca. Iya. Berarti lukisannya di kaca? Di kaca, betul. Kalau yang lain kan kanvas. Ini teman-teman yang penasaran, boleh diceritain nggak dari lukisan ini? Sebenarnya ada sebuah beban yang sangat berat dari seorang wanita di sini. Apakah ini benar-benar menggambarkan Eka Risma pada masa itu, atau mungkin ada cerita dari teman yang kemudian kamu dimanifestasikan, dituangkan dalam lukisan ini, atau ya gimana gitu? Semua lukisan itu karya lukisan aku semua dari ceritaku sendiri, jadi bukan dari orang lain. Ini berarti di awal tahun 2024 Januari. Ya, baru kemarin. Sekarang aku bulan Mei. Benar-benar mengalami tertekan yang luar biasa menurut aku ya, karena aku merasa anjir sedih belum mulai apa-apa. Karena aku merasa kayak aku tuh nggak kuat, banyak banget beban, tapi nggak ada orang yang ngertiin diri aku gitu. Jadi kayak aku harus cerita sama siapa. Terus abis itu siapa sih yang bisa ngerti diriku. Jadi kayak misalkan ini tuh kayak menggambarkan seorang wajah dan tubuh wanita itu hancur berkeping-keping, bener-bener nggak bisa dikeluarin, udah nggak sih? Kayak kalian tuh nggak ada yang ngerti seberapa susah dan sakitnya aku. Jadi hancur di dalam, tapi aku tetap berusaha baik-baik saja di depan semua orang. Mungkin dari ini kan ada banyak banget warna gitu. Iya. Mungkin barangkali ada makna-makna dari warna-warna ini gitu. Apakah ini salah satu bentuk, walaupun kamu
banyak sekali tekanan gitu, tapi kamu harus terlihat baik-baik saja dengan banyaknya warna yang di sini gitu. Betul sekali. Ini warna dalam kehidupan ya, kadang cerah, kadang suram, bahkan kadang sangat gelap gitu. Complicated lah dalam hidup itu. Nah, kan tadi dari warnanya udah apa ya, bentuk ekspresi jiwa yang dari sosok perempuan ini banyak banget tekanan, tapi harus terlihat baik-baik saja lah gitu kan. Tapi ada sesuatu yang unik menurutku ya. Apa? Rambutnya ini kayak orang laki-laki yang panjang tapi kesengat listrik gitu loh. Tolong, ini maksud dia mau ketawa. Ini bukan rambut. Oh, Itu mungkin lebih kayak abstrak gitu. mungkin dari pikiran yang ruwet gitu sampai dengan gelap. Bukan rambut. Jadi ini bukan ilustrasi rambut, tapi ini emang background abstrak gitu. Memang ya, kalau lukisan itu kan persepsi orang beda-beda ya. Kadang ini serius dan aku nggak expect banget sih bakal kamu ngomong ini rambut. Yang kesengat listrik itu bukan rambut ya. Jadi memang ini wajah manusia setengah aja gitu. Oh iya benar. Tapi bagus sih. Kalau ini dijual nggak? Barangkali penonton mau beli. Kalau ada yang mau beli silahkan bisa langsung DM atau langsung DM WhatsApp. aja ya. Iya. Harga bisik-bisik. Bisa dong. Okay. Kita taruh dulu. Oke. Kepotong nggak sih dia? Ini ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat absurd dari boleh. para netizen. Dari beberapa pertanyaan nanti juga sebenarnya ada hubungannya dengan karya-karya aku sih. Termasuk yang di belakang ini. Iya, betul sekali. Aduh, aku deg-degan nih, jujur atau bohong ya? Oke, kita random. Aku pilih dulu. Nanti dimunculin pertanyaan. Siap. Yang pertama. Ada dari Ikamoy DSGN. Oke. Angele. Lengkap sekali hari ini Ikamoy. Oke. Ikamoy ya. Ini temen aku ya, Ikamoy. Pernah berpikir ingin menyerah enggak gitu? Sepertinya dari beberapa lukisan ini udah ada titik harus aduh capek banget aku mau nyerah, tapi di sisi lain pasti ada sesuatu yang menguatkan. Iya, pernah dong. Pernah dong. Manusia pasti pernah ya. Betul, aku ada juga saatnya. pernah. Bukan cuma ngeluh ya, tapi udah bener-bener kayak capek gitu. Mungkin bisa dilihat 3 kali sih yang paling parah itu. Mungkin yang di bawah ini yang kelihatan capek. Lukisan pertama, oke dari 3 lukisan ini deh. Dan ini yang paling puncak sih sebenarnya menurut aku ya. Terus hancur itu dan aku pernah menyerah. Pernah ingin menyerah. Iya, cuman aku kembali lagi. Tuhan menciptakan aku dengan berbagai kelebihan dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku harus bersyukur atas hal itu. Karena kalau kita berpikir di luar sana pasti banyak orang yang bahkan lebih susah dari kita gitu. Sebetulnya apa ya, kayak dari kita ada apa ya, ada kisah apa, yang penting kan kita tetap ayolah gitu. Iya. Sebetulnya kadang kan kita juga mau berpikir untuk menyerah ya. Kadang semua itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Betul. Kita lanjut dulu. Lanjut. Ada pertanyaan yang kedua dari Yusuf, pecinta Noah. Asik ya. Aku nggak tahu sih dia siapa, beneran followers aku. Mbak Eka kapan bikin video klip nyanyi di YouTube? Oh, ini random ya semua pertanyaan soalnya semua ya. pertanyaan. Kalau video klip belum ada ya, cuman aku pengen rilis lagu ketiga. Sebenarnya udah workshop dari Agustus tahun lalu, cuman karena lagunya itu deep banget dan tentang perpisahan. Itu sebelum aku pisah ya, aku tuh takut terwujud lagi loh. Karena katanya kan ucapan adalah doa, lagu mungkin dari lagu juga doa. Karena aku ada punya trauma di lagu pertama aku yang judulnya Aku Yang Salah, Eka Risma di Spotify bisa didengerin. Itu aku rilis lagu, setahun setelah rilis lagu tuh terjadi beneran putus. Dan kamu yang salah. Iya betul, kan posisinya hadirnya dia lunturkan kesetiaanku. Itu ya. Ku jalani cinta yang salah, ku mainkan perasaanmu hanya karena dia mencuri hatiku. Dan itu beneran. Beneran terus. Iya, makanya aku sekarang lebih hati-hati banget dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama sih. Mungkin mau dijual lagunya yang buat rilisan ketiga? Pengen ya. Pengen ya. Yang ketiga tuh lebih kayak galau banget, cuman masih ragu mau rilis atau enggak. Kalau akan rilis ya nanti pasti ada video klip lagi sih, tunggu aja. Oke, berarti akan dirilis tapi buat waktunya belum tahu. Iya. Oke, pertanyaan ketiga ada dari siapa ya? Dari Nadi_Dani. Kalau disuruh milih, mending Eka Risma versi dulu atau Eka Risma versi sekarang
Kenapa gitu? Karisma versi sekarang. Kenapa? Sekarang aku lebih bisa bodo amat, Oke. lebih kuat prinsip, lebih baik tentunya, tidak overthinking dulu, dan sekarang aku lebih bisa bersyukur dengan apa yang aku punya. Itu poin yang ketiga paling penting, lebih bersyukur Betul dengan sekali. apa yang kamu punya sekarang. Karena kalau kita paham dengan potensi diri kita, dengan ternyata diri kita bermanfaat untuk orang lain, itu pasti kita akan hati-hatilah dalam menjaga diri. Oke, ada pertanyaan keempat. Ada Fauzi Nur _ udah punya pacar belum? Nah, ini loh pertanyaan yang banyak ditunggu oleh para netizen, para fans barangkali dari Bunyai Karisma. Gimana Bu? Udah punya pacar belum? Alhamdulillah untuk saat ini sudah. Sudah. Jadi buat kalian para buaya, mohon maaf. Udah ada ya? Saya tidak menerima penakaran buaya. Oh, tidak ada penanganan buaya. Jadi saya lebih menerima singa dibanding buaya. Lebih ganas ya. Lebih ganas. Sukanya yang ganas. Oh, iya betul. Iya, karena aku ganas jadi harus dapat yang ganas. Biar bisa tarung. Hmm. Tarung apa nih? Tarung untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik. Betul Iya, sekali. gimana sih Dan pasti. pinter banget nyapu Wow, ternyata. alhamdulillah lagi connect. Oke, nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Oke. Terus cintanya kamu sekarang siapa gitu? Kau cintanya aku. Aku udah sempet spill di WhatsApp, di Instagram WhatsApp. baru beberapa kali ya, karena memang aku belum mau posting di feed karena aku membutuhkan validasi yang cukup lama. Oke. Jadi dari aku putus bulan Juli tahun lalu, aku baru bisa kembali membuka hati ya akhir-akhir ini sih. Jadi lumayan lama ya, dari Juli tahun lalu. Mau 1 tahun. Mau 1 tahun, itu bener-bener ketika ada orang yang dekat, emang iya, aku bener-bener butuh validasi yang berulang kali. Karena aku masih ada banyak ketakutan. Takut disakitin lagi, takut diinin lagi. Tapi orang ini memang berusaha meyakinkan aku, dan ternyata aku bahas soal masa depan juga nyambung. Ya, Kan aku orangnya banyak berhayal ya, betul. maksudnya banyak planning sampai 10 tahun ke depan gimana, dan orang ini memang nyambung sih ya. Emang buat planning dari 10 tahun ke depan, barangkali sampai memikirkan anak. Aku pun juga salah satu orang seperti itu ya. Jadi apalagi laki-laki gitu kan menurutku. Jadi planning nanti 5 tahun setelah ini mau ngapain, mau barang bukan 5 tahun ke depan, besok aja mau ngapain juga harus dipikirkan gitu kan. Betul sekali. Apalagi sampai jauh-jauh udah dipikirkan. Dari anak sekolah nanti udah mulai disiapkan, nanti mas kamu ini Mau ngapain sekarang aja, gitu. udah dibikin tabungan buat nanti barangkali UKT naik. Iya. Aduh, lagi rame. Barangkali UKT naik kan, oh ya udah siap uangnya gitu. Tapi buat aku tuh tidak semua orang itu bisa diajak untuk koordinasi soal masa depan sih. Betul. Karena banyak yang kayak nanti lo masih panjang gitu. Betul. Tapi mau nggak mau emang menurutku ya semua itu harus direncanakan, walaupun Betul nanti tulis sekali. ada garis Tuhan atau apalah, yang penting Iya. kita udah bikin planning ini. Iya, Jadi iya. ketika takdir itu dipret, ya udahlah kita udah rencanain sampai hal yang paling Betul sekali. gitu. Iya, jadi yang penasaran siapa cowok aku sekarang, tunggu aja postingan yang menakjubkan di feed Instagram Eka.Trisma. Buat yang penasaran, barangkali setelah video rekaman ini di post langsung ini loh pacarku gitu. Iya. Karena tunggu aja, kemungkinan akan menggegerkan sejagat raya. Seantero apa ya? Iya, sepertinya yang mendengar ini ya beban sekali ya. Soalnya orangnya di belakang dari Iya. apa ya? Kasih tipis-tipis gitu biar deg-degan gitu. Iya, boleh. Mas mau nongol? Kalau enggak, ini bukannya. Kita potong ya nanti. Lanjut. Oke, lanjut. Langsung migrain dia. Ada lagi nih dari Ika Moy. Wah, ada beberapa pertanyaan ternyata dari ini Ika Moy. fans banget sama Desain. aku nih. Cowok seperti apa yang Risma suka? Cowok. Yes. Buat aku ya yang pertama. Yang jelas yang kayak orang ini toh. Iya. Mostly bukan hanya fisik ya, tapi buat aku yang utama adalah sifat. Kemudian orang yang hidup di dunia aku, di dunia entertain, budaya, kesenian itu susah sekali untuk mencari pasangan. Jadi, Kenapa? nggak tentu dia yang punya uang, dia punya jabatan, belum tentu mendukung aku. Jadi aku ingin mendapatkan pasangan ketika aku bersama dia, justru karir aku semakin naik.
semakin berkembang, semakin banyak cabang yang aku buka. Contohnya ada bisnis, kemudian aku bisa pameran, bisa ini, bisa itu. Bukan aku diprotektifin, tapi mengekang aku untuk berkesenian. Karena di entertain dan kesenian itu kan teman-teman itu kan banyak relasi, dan kebanyakan itu lawan jenis. Kalau yang nggak profesional atau mainnya kurang jauh, susah dong. Iya kan? Lagi ngapain ya? Jangan-jangan. Iya, jadi yang penting itu ngerti sifat aku, kemudian aku orangnya keras, aku butuh laki-laki yang dia lebih tegas dari aku. Sama-sama singa dong, bener iya, ya tadi? Iya, betul, sama-sama singa. Jadi kalau istilahnya tuh gini, laki-laki yang di atasku bukan berarti duitnya lebih banyak, bukan berarti prestasinya lebih banyak, gelarnya lebih tinggi, bukan. Tapi di atasku adalah dia bisa memimpin. Bisa memimpin aku, bisa membimbing aku, kemudian bisa selaras sama aku. Itu yang susah aku cari. Apalagi seumur hidup itu lama, jadi aku nggak mau salah pilih lagi. Yang jelas nggak ada pengekangan, cukup ya saling memahami gitu ya. Dia Betul juga sekali. jadi suami bisa paham kegiatan istri juga bisa menjaga selainnya punya suami gitu ya. Selain jadi istri aja gitu ya. Iya, terus juga dia yang sabar dan bisa ngalah ya, karena aku tipe orang yang keras kepala kadang. Tapi sekeras kepalanya aku ketika aku harus nurut itu untuk kebaikan aku, ya pasti aku bakal nurut sih. Jadi tidak semata-mata aku mengekang gitu. Kalau misalkan masuk dalam logika, dalam perasaan, oh iya benar juga yang dibilang, oh ya udah, emang kita yang harus berubah gitu. Iya, soalnya kalau aku dapet cowok nih seandainya, terus tiba-tiba cowok itu melarang aku untuk menjadi seniman atau aku harus meninggalkan semua karir aku lebih memilih kehidupan aku sendiri daripada aku hidup dengan laki-laki yang tidak memahami dunia aku. Karena aku memperjuangkan karirku ini dari SD ya guys, jadi darah seni itu sudah menyatu dalam diriku, jadi tidak mungkin aku hilangkan gitu. Apalagi cara tiba-tiba ada datang lagi, kamu harus ini, tidak bisa gitu. Nantinya kan kalau kita sudah menikah pasti tahu aturan-aturannya, lebih terbatas, tahu diri lah gitu. Menempatkan diri jadi istri, jadi ketika entertain dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari kamu ya. Banyak sekali nih kamu di SGN. Kapan terakhir kamu makan di angkringan gitu? Semalam. Aku makan di angkringan. Aku suka makan di angkringan Daop. RRI itu. Iya. Terus aku suka di depan PM juga Kebon Om Dalam. Anto bukan? Dia nggak endorse. Iya, bukan endorse ya. Jadi jangan dikira aku nggak suka makan angkringan Lamongan. Aku suka banget. Aku suka sate keongnya. Semalam aku baru makan di angkringan. Sate keong. Kalau aku tidak. Oh tidak. Aku sukanya yang desa-desa. Kalau kerang hijau malah alergi. Kerang hijau alergi. Aku punya pengalaman menurutku pengalaman kelam dari sate kerang keong. Kenapa gitu tuh? kan. Di kelas 3 SD kan ada waktu itu UTS bahasa Jawa ya. Istirahat pertama sebelum UTS, teman-teman pada makan apa? Sate kerang dik, enak ya. Cium kan deh. Baunya emang enak gitu kan. Kemudian aku cobain. Nah, singkat cerita, setelah makan itu lagi UTS baru ngerjain beberapa soal, langsung muntah-muntah kan ke belakang muntah-muntah, dan UTS-nya jadinya gagal, dapat nilai ingat banget 45 waktu itu. Gara-gara jawaban itu nggak kejawab dan udah terlanjur muntah-muntah dan sakit. Jadi sampai sekarang lihat sate kerang trauma ya. Mungkin walaupun badan udah punya proteksi diri buat dari mungkin ada hal-hal dari sate kerang ini yang buat aku kurang nyaman di badan, sekarang mungkin udah bisa, tapi kayaknya lebih baik tidak lah gitu. Gitu, lanjut. Apa lagi ya? Dari Sahinas _Mikaila, gak pengen tanya, pengennya kamu bahagia terus. Gimana komentarnya dari Sahinas? Terima kasih. Ada emot love-nya juga. Ya, jadi Mama Kai dan Ika ini salah satu tempat cerita aku ya. Mereka nemenin aku dari aku sebelum putus sampai aku sekarang. Mereka memang sekarang menemukan yang baru. Gitu maksudnya toh? Betul, mereka benar-benar saksi aku lah. Mereka tahu cerita hidupku dan mereka senang ketika aku bisa bahagia kembali gitu. Terima kasih, aku akan terus membahagiakan diri aku sendiri. Tapi dari pelajaran tahun lalu aku menemukan cara di mana kita harus lebih menikmati hidup. Betul itu. Aku bisa me time, ngopi sendiri, makan sendiri, biasanya aku nggak bisa. Dan itu yang saat ini aku rasakan. Perlu banget kan. Jadi sekarang udah kemana-mana sendiri, ngopi apa sendiri di tempat ramai, tapi jadinya kita bisa berpikir lebih,
ini habis ini Iya, bikin betul. plan apa gitu kemana-mana sendiri, kadang bawa motor main agak jauh gitu di jalan nyanyi-nyanyi. Menurutku itu enjoy sih. Sekarang Betul. udah bisa menikmati, nggak perlu harus sama ini. Kadang pengen belok kiri tinggal belok kanan belok. Oke, aku akan bahagia terus. Thank you. Ada lagi nih dari Sainas Mikaela, cara kamu menjaga mental tetap sehat meskipun sering kali bertemu dengan orang yang bisa merusak mental. Banyak sekali ya orang yang sudah merusak mentalku dan kebanyakan dari mereka juga tidak menyadari hal itu. Ada ceritanya di channel YouTube aku yang aku cerita tentang aku dijatuhkan habis-habisan di tahun 2019. Ini ya. Iya, Contoh. sini. Oke. Jadi cara aku menjaga adalah proses ya, semuanya proses. Ketika kita bisa double kalau nggak bodo amat. Betul. Aku punya prinsip di mana jauhi orang-orang toksik ketika kamu ingin hidup bahagia. Ada 54 kontak aku blokir dan ada banyak sekali kontak yang nggak aku save. Untuk menjaga diri biar terhindar dari orang-orang toksik. Iya, karena menurut aku tidak bersalah, tapi aku selalu dimusuhi. Dan mereka ngomong tuh tidak berdasarkan fakta. Aku paling benci dengan orang yang belum tahu kehidupan aku sebenarnya tapi sudah menyimpulkan. Beli cuma lihat di sosmed. Iya, benci kali sama orang-orang itu. Sepertinya Eka Risma kayak gini deh. Sepertinya padahal kayak gini sekarang. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Masih sama dari Sainas _ Mikaela ini ya. Bagaimana bisa jadi anak yang punya bakat banyak kayak kamu gitu? Oke, jadi kalau aku itu memang dari kecil tidak pernah dikotak-kotakan sama mama ya. Maksudnya nggak pernah dilarang untuk ikut ini. Jadi ketika aku minta pasti didukung, asal itu positif dan aku bertanggung jawab. Contohnya aku milih nyanyi, aku milih lukis, itu kan makan waktu banget untuk sekolah juga. Ketika kamu sudah memilih, kamu harus bertanggung jawab dengan apapun yang sudah kamu pilih. Dan itu salah satu pembelajaran ya. Apa yang kamu pilih, kamu harus tanggung jawab dengan pilihanmu. Betul sekali. Itu. Itu yang selalu aku pegang. Jadi ketika aku ngeluh, capek banget sih waktunya habis gini-gini, karena aku udah milih sendiri ya. Jadi aku harus bertanggung jawab. Itu secara tidak langsung tuh melatih tanggung jawab kita dari kecil. Iya. Jadi kita ketika di tim atau kita punya pekerjaan ya pasti akan kuat tanggung jawab kita. Gitu. Ngomong tanggung jawab, aku juga salah satu yang digembleng juga dulu sama orang tua ya. Satu digembleng dulu kan masih ikut di SSB gitu. Aku kebetulan suka sepak bola gitu kan. Sehari kadang latihan ada yang 2 kali 3 kali sehari gitu. Dan kalau malu udah badannya udah pegel capek semua iya. gitu. Kalau aku bilang, "Ma, kesel ini." Tanggung dewek ya. Iya. Latihan-latihan dewek kok kesel gitu. Pilihanmu Nah, gitu. iya, itu kan pilihanmu ya. Dan harus tanggung jawab apa ya? Ketika kamu milih latihan sehari 3 kali, ya itu resikomu gitu. Kamu harus bisa manage diri kamu sendiri, dan itu sangat berguna ketika udah dewasa sekarang gitu, tahu batasan diri. Ini mau dilakukan, enggak ding, ini gitu. Betul sekali. Yang jelas dari kecil emang udah dari orang tua, silahkan mau Iya, diikuti terus. Iya, mau lukis boleh, mau Iya. nyanyi boleh. Bahkan sampai sekarang banyak yang nanya, sebenarnya jati diri kamu kemana? Itu pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Sampai Karena sekarang. aku masih menikmati semuanya. Jadi menurut aku tidak ada yang salah ketika kita menguasai semua bidang, asal kita tidak terlalu ngoyo ngejar semuanya bisa sampai puncak. Karena kan Iya. nggak mungkin ya semuanya bisa kekejar. Jadi kalau menurut aku, kegiatan aku di entertain itu bukan sebagai pekerjaan tetap aku. Ketika aku nanti selesai S2, aku akan cari pekerjaan tetap, entah sebagai dosen atau humas. Jadi kegiatan entertain aku sebagai sampingan lah, freelance aja gitu. Dan aku senang alhamdulillah ketika aku bisa mengerjakan semua bakat. Awalnya itu dari hati ya, kita suka. Kalau kita ikut-ikut nggak mungkin jadi guys. Jadi kita harus jadi diri sendiri. Aku mau melukis dari hati, aku nyanyi dari hati. Jadi pasti semuanya akan menghargai apa yang kita punya. Gitu Dan sih. apalagi di seni ya, apalagi itu dari hati di seni, Iya. apa yang disampaikan dari hati akan juga diterima oleh hati Pasti si beda penerima. banget. Aku ngelukis gini, abstrak ya. Ini lukisan abstrak, coba sidik gambar. Gampang banget loh bikin abstrak. Tapi kalau kamu ikut-ikutan, pasti akan beda nilainya. Aku bisa ya cuman gambar gunung. Ini nanti jalan ada sawah Itu gitu. klasik banget ya, itu zaman SD. Maksudnya gitu, pelajarannya adalah ketika kita mengikuti orang lain ya, kita boleh terinspirasi dari orang lain, tapi jangan terlalu diikuti plek jiplek ATM lah. ATM. Amati Harus ada yang tiru, dimodifikasi. betul. Karena darah seni, bakat itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Jadi, untuk menjadi orang yang mempunyai banyak bakat, ikuti kata hati, ikuti kemauan kita sampai puncak jenuh. Betul. Dan menurutku bakat itu juga kalau misalkan nggak diasah, kalian punya bakat apapun, lukis atau apapun,
kalian nggak pernah diasah juga nggak bakal Iya, tajam juga. betul sekali. Karena kalau kita mau dibilang punya bakat enggak, bukti kita punya bakat adalah ada karya yang sudah tercipta. Nah, itu poinnya. Oke, lanjutnya ini. Oke, next. Pernah ngalamin trauma nggak? Jika pernah, karena apa? Bagaimana kamu menyembuhkan trauma itu? Hampir mirip ya pertanyaan tadi siapa ya? Banyak sekali ya trauma aku ya. Mungkin Sidik baru kenal aku, yang udah kenal aku dari lama ya. Tapi Trauma. dari lukisan ini menurutku udah cukup bisa digambarkan. menjawab ya. Dari SD aku sudah ngalamin dibully, parahnya tuh di SMP sampai semua barang-barang di tas aku itu dikeluarin. Kesel nggak kamu? Alumni bully. Oh iya sama. Oke. Terus aku selalu dibilang sama Mas sih, ketika kamu dibully nggak ada nyebut nama Risma, nggak usah marah. Tapi itu kalau sudah sampai ke barang-barang aku itu udah bukan itu lagi. Singanya keluar. Macan sih. Oh, macan. Iya. Terus soal pertemanan, aku dihancurkan sama orang terdekat aku sendiri. Bener-bener hancur, nama Eka Risma hancur di tahun 2019 di kalangan model ya. Sehancur itu diriku. Untung aja aku nggak depresi ya. Dan yang aku heran itu orang-orang itu tuh nggak ngerasa salah gitu loh. Sampai aku terbawa mimpi, kapan ya orang itu bisa minta maaf sama aku? Tapi Dan sampai sekarang belum. Tapi aku bisa bersyukur dari pelajaran itu aku bisa belajar ikhlas dan legowo. Aku percaya hukum alam pasti akan berjalan. Iya. Dan Tuhan akan memberikan kesusahan bagi orang-orang yang menyusahkan orang lain gitu. Setiap orang akan memberikan pelajaran. Betul sekali. Tinggal kita bisa menerima pelajaran itu apa enggak gitu. Iya. Terus trauma yang abis aku putus ya, teman-teman tahu lah ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru banget nanya di Instagram, kok udah nggak sama mas-mas yang itu gitu ya. Aku udah putus dari bulan Juli, udah cukup lama ya, tahun lalu, dan itu benar-benar bikin aku trauma. Jadi yang bilang ganti-ganti terus cowoknya sini sama siapa-siapa, kalian tuh nggak tahu ya, aku tuh traumanya banyak sekali. Maksudnya nggak perlu kan aku sedih, aku keluarin trauma aku kayak gimana gitu. Jadi aku tuh memang menyadari itu ya, setelah aku putus kemarin terakhir itu kayak misalkan tiba-tiba ketemu kamu terus kamu cerita, aku inget, aku jadi ke-trigger semuanya, ke-distract semuanya, hal-hal apapun itu. Makanya sekarang aku tuh susah fokus. Maksudnya ketika aku lagi ngobrol kayak gini, ada yang berisik di luar tuh aku pasti nggak bisa fokus. Kayak tapi sebagian dari menghargai orang lain juga ya tidak seperti itu ya. Ya nggak sih? Nah dari pertemuan itu cuman virtual itu nggak ada yang berani Nggak ada. main gitu langsung datang ke rumah. Enggak, karena itu situasi dan kondisi pekerjaan yang belum bisa ketemu. Oh jauh. Jauh, ada yang orang jauh, ada yang memang orang dekat. Yang udah ketemu ya ada, nyamperin aku ke Jogja ya ada. Bukan bermalam, main ngopi di Jogja. Aku tanya, mau kemana kelanjutannya? Aku mungkin terlalu to the point ya. Betul. Maksudnya gini, kalau kita mau PDKT, oke, aku naikin porsinya. Tapi kalau kita cuma berteman, oke, aku turunin. Karena aku tipe orang yang terlalu cepat menempatkan diri. Apalagi mungkin mau potong ya. Apalagi waktu itu kan dari fase kayak gitu. Pengennya udah Butuh sih nggak usah kan. main-main. Iya. Udah nggak usah main-main gitu. Kalau mau ayo ya ayo, enggak gitu. Maksudku tuh gini, misalkan ini kita mau PDKT atau mau berteman aja. Nah, beberapa dari orang itu tuh kayak cepet banget sih nanyanya. Betul. Buru-buru banget sih. Padahal tuh maksud aku tuh kayak kalau emang iya mau PDKT, oke, aku akan coba buka hati dan aku akan coba naikin porsi ke kamu. Tapi beberapa dari mereka tuh kayak terlalu cepat. Mungkin ya aku terlalu to the point kali ya Mungkin orangnya. kamu yang terlalu sats karena apa namanya habis fase kayak gitulah, habis dari kecewa sedih gitu. Pengennya ya udah ayo, kalau mau ayo, kalau enggak ya udah. Iya. Udah nggak mau main-main lagi, capek gitu. Jadi aku memutuskan mungkin lebih dari 8 orang Yang berusaha deketin. kita berteman aja deh, aku gitu. Karena ya belum cocok aja lah. Iya. Kan kita mencoba dari komunikasi bagaimana. Ada beberapa dari mereka yang tidak mau membangun komunikasi. Jadi di awal-awal intens, fit call, telepon, WhatsApp, kesini hilang. Slow rest banget. Slow restnya tuh parah loh. Sampai harus aku yang selalu membangun komunikasi, kayak berusaha cari topik, lagi ngapain, kegiatannya ngapain, kan capek ya. Komunikasi satu arah tuh nggak bisa. Betul. Komunikasi adalah dua arah. Iya, makanya kalau sekarang udah deket sama cowok, terus udah agak lama, tiba-tiba ngilang, slow rest, nggak jelas banget loh. Jadi aku langsung kayak ingatnya, oh ini jadi trauma nih, jangan-jangan kayak dia nih mau ngilang gitu kan. Iya. Kayak gak jelas banget, karena aku percaya sesibuknya orang, WA itu nggak ada 1 detik, Betul. bisa kan cuman
aku kegiatan dulu ya, itu oke nggak masalah, tapi ngabarin gitu, nggak ngilang, udah ngilang, liatin story, online, chatnya dibaca, apa itu, buaya, buaya buntung, gemes banget sumpah, gemes banget sama orang kayak gitu yakin, bukan cuma sama pasangan lah ya, sama teman Iya, itu kadang betul. gemes tau, ini aku nyindir nih, bikin snapnya kayak Awkarin banyak, Oke. Iya. di chat boro-boro dibaca, bete nggak, sok Betul. sibuk lo kayak artis aja. Ada yang sindir nih. Padahal kan untuk saat ini ya. Kamu handphone juga kan- sih. Apa? Kadang kan. Mungkin ya. Mungkin karena apa namanya? Dari kerjaan kan kadang kan Iya, kalau jam tenggelam kerja gitu. gitu ya tenggelam. Tapi kalau malam hari biasanya aku sebelum tidur pasti Ngecek ya. iya dibuka. Nggak, aku bercanda scroll di juga sih, bawah. bercanda. Tapi emang beneran itu. Karena Jadi aku bukan hanya mohon maaf ya, bukan Iya. WA kamu aja gitu. Kadang kan Semuanya, teman-teman iya. kadang kan udah iya tenggelam. emang kalau kan lagi sibuk kan WA. nggak itu. Tapi aku tuh tipe orang yang terlalu fast respon. Kadang tuh WA belum ada sedetik udah aku bales. Jadi sekarang aku agak slow respon. Aku banyak tidak menjawab chat orang-orang. Males sekarang. Yang penting-penting aja lah. Yang ini baru aku bales gitu. Tapi kadang kan kalau misalkan lagi udah slow nyantai gitu, ketika ada pesannya langsung scroll, Iya betul. buka, Tergantung balas gitu. situasi dan kondisi. Iya betul. Itu lanjut lagi, ada pertanyaan lagi dari Gian _ nih. Ada hal yang bikin seorang Eka Risma seneng dan yang bikin sakit hati itu yang bagaimana gitu? Hal yang bikin aku senang ketika aku mendapatkan partner pacar. Buat aku pasangan itu kan bukan hanya sebatas pasangan ya, Betul. tapi bisa menjadi teman, sahabat, Betul. ayah, Bisa jadi seorang apapun laki-laki. itu nanti. Betul. Karena aku titik kebahagiaan aku adalah di pasangan aku. Makanya aku kadang nggak bisa jomblo, aku nggak bisa sendiri itu karena kasih sayang yang aku dapatkan ya dari laki-laki itu gitu. Ini lebih ke privacy ya, cuman Iya. kayak aku sangat membutuhkan sosok laki-laki di sini. Jadi aku juga butuh tempat cerita. Jadi ketika pasanganku tidak bisa menjadi tempat cerita, pusing dong. Aku bakal Betul. caper ke orang lain. Sampai pernah beberapa kali sama yang lama-lama tuh aku sampai sempat berantem. Aku tuh butuh tempat cerita, tapi kamu malah jadi kayak tempat sampah. Bener-bener kayak aku mau cerita nih. Kan seneng ya kalau cewek ditanya, Iya. hari ini kegiatannya ngapain, ada masalah apa, ditanggepin. Bukan kayak aku ada masalah lah gitu doang kok. Aku paling sebel sama orang yang Betul. selalu menyepelekan permasalahan, karena orang kan beda-beda gitu. Betul. Dan hal yang membuat aku sakit adalah ini kesalahan diriku ya, aku selalu berkorban untuk orang lain. Orang lain bahagia, aku terluka nggak apa-apa, itu salah kan contohnya. Dan aku tipe orang yang bukan suka mengklarifikasi. Contohnya aku difitnah, aku nggak ngomong, Dik kamu harus, aku tuh nggak kayak gitu, Dik kamu harus tahu. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi aku akan membiarkan alam yang akan membuka kebenaran itu. Iya. Tapi kan prosesnya sakit, difitnah, kemudian aku nggak tahu salahku apa, terus aku dihakimi. Orang-orang tiba-tiba jauh dan kita nggak tahu gara-gara apa gitu. Kayak sekarang aja aku posting dengan yang baru aja ada beberapa yang nanya, udah ganti lagi, dan orang itu belum pernah muncul. Dari mana lo dari tahun lalu, ngilang aja. Aku sampai kayak, bisa nggak sih kalian tuh stop untuk mengomentari hidup orang? Tapi nggak bisa sih kita, Susah sih. karena setiap orang tuh ada tingkat kebahagiaan masing-masing. Mungkin Betul. ada yang ngomongin orang bahagia gitu kan. Jadi kalau menurutku mending udah di tutup telinga. Tutup telinga, tutup mata. Gak kelihatan dong. Itu sih. Mending bukan tutup mata ya, pakai kacamata kuda gitu. Iya, Biar betul. lihatnya fokus ke depan, ngeliat kanan kiri. Iya, aku bilang soal aku selalu berkorban untuk orang lain. Inilah lukisan aku. Jadi posisinya aku ingin, aku benar, tapi aku nggak bisa mengungkapkan itu semua gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, spesial banget. Tapi di kali ini aku nggak mau sebutin namanya. Hamba Allah. Karena barangkali ini pertanyaan dari masa lalu ya soalnya. Aku nggak takutnya gimana-gimana gitu. Pertanyaannya gini, apakah masih ada sesuatu dengan aku? Udah kelar semuanya? Alright? Harus jawab apa ya? Sudah kelar semua ya. Masa lalu sudah aku ikhlaskan. Aku sudah bisa berdamai dengan keadaan, dan aku sekarang fokus untuk masa depan. Jadi masa lalu itu kan manusia itu dihadirkan pasti ada tujuannya ya. Mungkin sebagai jembatan untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang
kurang baik, kemudian dihadirkan untuk membahagiakan kita, dihadirkan untuk memberikan pelajaran. betul sekali. Jadi aku sudah tidak ada hubungan dengan masa lalu, sudah selesai semuanya karena aku sudah benar-benar pengen membuka lembaran baru tentunya dengan lebih baik dan aku pengen bahagia gitu aja. Poin paling penting udah pengen bahagia, yang masa lalu biarlah berlalu. Mereka didatangkan untuk kita, ada maksud dan tujuannya, ada pembelajaran buat kita. Betul Yang penting sekali. kita udah ikhlas dengan apapun yang sudah terjadi dan siap untuk menatap masa depan. Wow, luar Gitu. biasa. Betul ini ya. Gitu, terima Sudah kasih ya cukup ya. Mbak Risma. Pembahasan yang sangat Kesempatan panjang. malam hari ini panjang banget, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang barangkali nanti kalau misalkan penontonnya banyak dan pengen ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih greget lagi, Kurang, lebih dalam-dalam lagi, boleh nanti kita adain yang part selanjutnya gitu. Oke. Gitu, siap Mbak Risma? Siap dong. Ya, terima kasih buat Terima kesempatan kasih. malam hari ini. Sukses terus buat masa depannya. Yang penting Amin. semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian dan selalu bahagia. Bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.